Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya binti Nuri Raini Najah, NIM 934122319. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai pengelolaan zakat di Indonesia dari masa ke masa. Di dalam materi ini terdapat 5 pembahasan, yaitu yang pertama pengelolaan zakat pada masa sebelum kemerdekaan, yang kedua pengelolaan zakat masa pasca kemerdekaan sampai Orde Baru, yang ketiga pengelolaan zakat pada masa reformasi atau pasca pemberlakuan UU Nomor 38 Tahun 1999, yang keempat yaitu zakat sebagai pengurang harta kena pajak, yang kelima pengelolaan zakat pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Kemudian langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengelolaan zakat pada masa sebelum kemerdekaan. Pengelolaan zakat di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari proses Islamisasi yang terjadi pada abad ke-7 Masehi. Melalui perantara saudagar dari dan sufi dari Jazirah Arab, India, dan Persia, Islam mulai menjadi agama dianut oleh masyarakat Indonesia yang sudah berinteraksi dengan mereka. Bermula dari masyarakat pesisir di wilayah utara Indonesia, Aceh, dan terus menyebar menjadi agama mayoritas di Indonesia. Dengan pendekatan kultural yang sudah ada, yaitu Hindu dan Buddha, Islam berkembang di Indonesia sehingga sebagian ajaran Islam ada yang terkontaminasi dengan budaya tersebut. Hal ini juga mempengaruhi pengalaman ajaran Islam oleh pemeluknya. Ada istilah kaum Islam abangan dan kaum santri. Kesadaran masyarakat terhadap zakat tidak sejalan dengan kesadaran terhadap sholat dan puasa. Zakat hanya dimaknai sebagai zakat fitrah pada bulan Ramadan dan dikelola secara individu. Proses Islamisasi di Indonesia yang secara kultural berbeda dengan Islamisasi di Arab dan Timur Tengah, yang banyak Islamisasi secara struktural. Hasilnya, jika di Arab dan Timur Tengah, ajaran Islam sudah terintegral dengan politik dan negara, sementara di Indonesia tidak. Di dunia Arab dan Timur Tengah, pada umumnya negara mempunyai peran sentral dalam pelaksanaan ajaran Islam yang bersifat publik, termasuk zakat. Sementara di Indonesia peran itu banyak diambil oleh masjid-masjid, karena ketika Islam datang di Indonesia sedang berkuasa kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Kaum pedagang Arab yang menetap di pesisir kemudian menyebarkan Islam, menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas keagamaan yang tidak tersambung dengan pusat kerajaan. Jadilah dalam pengelolaan zakat di Indonesia, masjid menjadi pusat kegiatan yang bersifat mandiri. Secara umum, pengelolaan zakat sebelum kemerdekaan masih sangat lemah dan hanya berporos pada zakat fitrah. Hal ini disebabkan karena setidaknya oleh dua hal, yaitu yang pertama pemahaman umat Islam yang belum utuh terhadap syariat zakat. Karena Islam datang secara kultural dan sebelum para dai mengajarkan ajaran Islam tuntas, umat Islam sudah disibukkan dengan perjuangan melawan penjajahan selama lebih dari 3,5 abad. Yang kedua, tingkat ekonomi umat Islam yang sangat rendah pada masa penjajahan. Imperialisme telah menjadikan kebanyakan masyarakat Indonesia berada di bawah kemiskinan. Akibatnya, zakat mal tidak banyak dikenal, hanya zakat fitrah saja yang dikenal. Bagaimana mau berpikir untuk membayar zakat mal untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja masih kurang. Hanya orang-orang tertentu saja yang mempunyai kekayaan lebih, itu pun sangat sedikit sekali. Mereka membayar zakat secara individu. Selanjutnya yaitu masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai pengelolaan zakat masa pasca kemerdekaan sampai Orde Baru. Pengelolaan zakat pada masa awal kemerdekaan tidak jauh berbeda dengan masa menjelang kemerdekaan. Dalam periode ini berada dua masa pemerintahan atau yang dikenal dengan Orde Lama dan Orde Baru. Pada masa ini, pengelolaan zakat masih dipegang oleh individu, masjid, dan lembaga pendidikan Islam yang tidak memiliki aktivitas utama dalam mengelola zakat. Pemerintah masih memiliki tidak campur tangan dengan masalah agama termasuk zakat. Fase ini berlangsung antara tahun 1968 sampai tahun 1991.
pengaruh pemerintahan Belanda masih dirasakan. Sikap apatisme terhadap pengamalan Islam masih menjadi kecurigaan dari pemerintah. Sebenarnya pemerintah melalui Departemen Agama pernah menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan badan atau amil zakat. Akan tetapi tanpa alasan yang jelas PMA ini dicabut sebelum sempat diimplementasikan. Adapun beberapa ciri khas perzakatan di Indonesia pasca kemerdekaan itu lebih sempit sebelum tahun 1990. Di antaranya yaitu yang pertama, umumnya masyarakat memberikan zakat langsung oleh muzaki tanpa perantara amil. Jikapun diberikan kepada amil hanya sebatas zakat fitrah saja. Yang kedua, zakat yang diberikan bentuknya konsumtif untuk keperluan jangka pendek. Sosialisasi tentang zakat berkaitan dengan hikmah, urgensi, tujuan, tata cara pelaksanaan zakat, harta objek zakat, maupun kaitan zakat dengan peningkatan kegiatan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat masih sangat jarang dilakukan. Akan tetapi, seiring dengan tingkat ekonomi umat Islam yang semakin meningkat, juga tingkat pemahaman terhadap Islam yang semakin membaik, sebagai akumulasi tingkat pendidikan yang semakin berkualitas, potensi pembayaran zakat mal pun semakin meningkat. Kemudian masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang pengelolaan zakat pada masa reformasi atau pasca pemberlakuan UU Nomor 38 Tahun 1999. Pada era reformasi tahun 1998, setelah menyusul runtuhnya kepemimpinan nasional Orde Baru, terjadi kemajuan secara signifikan di bidang politik dan sosial kemasyarakatan. Era keterbukaan dan kebebasan setelah puluhan tahun terkungkung dalam Orde Baru banyak melahirkan perubahan fundamental dalam sistem politik dan perundang-undangan di Indonesia. Dalam era reformasi lahir diantaranya Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Perbankan Syariah, dan lain sebagainya. Undang-Undang Zakat merupakan salah satu hal pertama yang diperjuangkan setahun setelah reformasi, yaitu tahun 1999 disahkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang tersebut kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ini, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah untuk tingkat kewilayahan dan lembaga amil zakat yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas Islam, yayasan, dan institusi lainnya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 telah menggairahkan dunia perzakatan di Indonesia. Lembaga-lembaga amil zakat banyak bermunculan di tanah air, walaupun sebenarnya pemahaman masyarakat terhadap zakat mal belum banyak berubah. Pada prakteknya, dana yang berhasil dihimpun oleh lembaga amil zakat adalah dana non-zakat, terutama infak dan sedekah. Sesuai dengan namanya, seharusnya dana zakat lebih besar dari yang lain. Kemudian masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu tentang zakat sebagai pengurang harta kena pajak. Pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak atau penghasilan bruto telah berlaku sejak tahun 2001. Akan tetapi sampai saat ini masih banyak wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam atau pembayar zakat atau muzaki yang belum memanfaatkan pengurangan penghasilan bruto atas pajak penghasilan tersebut.
Untuk itu, amil zakat dan pegawai pajak di semua kantor pelayanan diharapkan dapat memberi informasi dan penjelasan kepada para muzaki dan wajib pajak yang lainnya. Pada awalnya, kebijakan ini mengembuskan kabar gembira di kalangan umat Islam. Akan tetapi, setelah dipraktekkan ternyata pengurangan harta wajib pajak karena pembayaran zakat dianggap tidak signifikan. Tetap saja orang muslim yang taat membayar zakat dan pajak akan kena beban jauh lebih tinggi dari non-muslim yang hanya membayar pajak saja. Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat yang hanya diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto memang belum memenuhi harapan maksimal para muzaki dan lembaga zakat di tanah air yang memperjuangkan zakat sebagai pengurang pajak sebagaimana yang ada di negara Malaysia. Kemudian masuk pembahasan yang terakhir atau yang kelima, yaitu tentang pengelolaan zakat pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pada tahun 2011, pemerintahan menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Kelahiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjadi sejarah penting dalam sejarah pengelolaan zakat di Indonesia. Banyak perubahan secara fundamental dari sisi substansi undang-undang yang menyebabkan undang-undang tersebut pada awalnya menimbulkan pro dan kontra dan kegaduhan di lingkungan organisasi pengelola zakat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sejatinya bertujuan untuk menata pengelolaan zakat yang lebih baik. Penataan sebagaimana yang dimaksud tidak terlepas dari kepentingan untuk menjadikan amil zakat lebih profesional, memiliki legalitas secara yuridis formal dan mengikuti sistem pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat. Tugas dan tanggung jawab sebagai amil zakat tidak bisa dilepaskan dari prinsip syariah yang mengaitkan zakat dengan kewenangan pemerintah untuk mengangkat amil zakat. Salah satu yang ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah tentang distribusi zakat. Dalam distribusi zakat ada penekanan terhadap zakat produktif yang bersifat pemberdayaan. Penyaluran dana zakat harus dioptimalkan dalam bentuk bahan mentah atau pancing yang bisa memberdayakan kaum duafa. Penyaluran konsumtif diharapkan porsinya semakin berkurang seiring dengan kesadaran bahwa zakat merupakan piranti Islam untuk pengentasan kemiskinan dan takaful sosial. Pada masa lalu, paradigma zakat hanya sebagai takaful sosial, yaitu menjamin sesaat kebutuhan kaum duafa. Sedang zakat sebagai piranti pengentasan kemiskinan belum banyak dipahami apalagi dikembangkan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini tentang pengelolaan zakat mengamanatkan pengelolaan zakat yang bersifat pemberdayaan lebih diutamakan. Harapannya kontribusi zakat terhadap pengembangan ekonomi umat semakin meningkat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan semakin banyak orang dan bertahan lama. Basnas dan lembaga amil zakat dituntut untuk mengembangkan program-program distribusi zakat yang berbasis pemberdayaan ekonomi umat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga presentasi dari saya bisa dipahami dan bermanfaat untuk semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.